Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik. Marilah kita awali pagi ini dengan berdoa bersama. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Terima kasih pada anak-anak yang sudah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan ikut bergabung di Zoom meeting tepat waktu. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sistem organ pernafasan pada manusia, di mana organ pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Diharapkan setelah belajar tentang sistem organ pernafasan pada manusia, anak-anak dapat memerinci bagaimana proses pernafasan pada manusia. Kemarin Bu Guru sudah membagi kelompok, Bu Guru juga sudah membagikan soal. Sekarang kita tutup Zoom meeting kita kali ini. Anak-anak, hari Sistem pernafasan pada manusia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia, tentang bagaimana manusia bernafas. Sekarang kita amati video berikut. Pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Pernafasan pada manusia terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah ketika manusia menghirup udara atau kita kenal dengan istilah inspirasi. Lalu yang kedua adalah ketika manusia mengeluarkan udara atau kita kenal dengan ekspirasi. Pada fase inspirasi, udara yang masuk ke dalam tubuh adalah udara yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan pada fase inspirasi, udara yang keluar dari tubuh manusia adalah udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Pada manusia, pernafasan itu dilakukan dengan dua cara, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Untuk pernafasan dada melibatkan rongga dada, tetapi untuk pernafasan perut melibatkan otot pada diafragma. Untuk lebih memahami tentang sistem pernafasan manusia, silakan anak-anak mengerjakan soal yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada, pada fase inspirasi, rongga dada itu terangkat dan membesar sehingga paru-paru juga tertarik dan membesar. Otomatis paru-paru menarik udara untuk masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pada fase ekspirasi, rongga dada itu mengecil sehingga paru-paru juga ikut mengecil. Otomatis karena paru-paru mengecil itu mendorong udara untuk keluar dari tubuh kita. Sedangkan pada pernafasan perut, dalam fase inspirasi itu diafragma mengalami kontraksi
diafragma mengalami kontraksi itu posisinya lurus sehingga paru-paru tertarik dan membesar. Karena paru-paru membesar otomatis menarik udara untuk masuk ke tubuh kita. Pada fase ekspirasi pernafasan perut, otot diafragma kembali relaksasi dan posisinya kembali melengkung sehingga paru-paru menjadi mengecil. Karena paru-paru mengecil berarti mendorong udara untuk keluar dari tubuh kita. Demikian anak-anak penjelasan Bu Guru tentang sistem pernafasan pada manusia. Bu Guru juga sudah membagikan soal melalui platform Kahoot. Silahkan anak-anak kerjakan dan kita nanti akan bertemu di Zoom meeting selanjutnya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Ya, anak-anak juga sudah membuat bagan tentang sistem organ pernafasan manusia. Silakan kelompok yang ingin presentasi. Pernafasan pada manusia dari tubuh, yaitu fase dan jenis fase dibagi menjadi dua. Ya, itu tadi dari kelompok Faring. Sekarang yang akan memberikan tanggapan, Guru persilahkan. Saya dari kelompok Faring. Menurut kelompok saya sudah lengkap dan bagus. Anak-anak, sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua fase. Yang pertama fase inspirasi, yang kedua adalah fase ekspirasi. Untuk fase inspirasi adalah proses di mana tubuh memasukkan udara. Lalu yang kedua adalah proses mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Sedangkan untuk pernafasan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada itu melibatkan rongga dada. Tetapi untuk pernafasan perut yang terlibat adalah diafragma. Demikian anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Besok kita akan lanjutkan masih tentang sistem pernapasan pada manusia. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Dan jangan lupa karena ini masa pandemi, silakan kita patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.